Hai guys, kami ingin memperkenalkan ataupun memaparkan hasil materi kami tentang anggaran pemerintah dan kebijakan fiskal. Sebelum kami memaparkan materi kami ataupun memperkenalkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu nama kami. Yang pertama, nama saya itu Bagas Pratama Pangaribuan. Saya Vincent Arang Silalali. Dan saya Vivian Stasia. Oke guys, sekian dari perkenalan kami. Selamat menonton. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Apa itu pendapatan anggaran dan pendapatan negara? Menurut saya, pendapatan anggaran adalah tahunan yang rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kan di situ ada penyusunan APBN yang harus mengikuti prosedur. Kira-kira apa saja prosedur yang diikuti APBN? Menurut saya, prosedur yang diikuti oleh PBN ialah satu, pendapatan dan hasil belanja negara. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama anggota DPR. Sekarang kan kita ke pertanyaan yang dimana ada tahapan rancangan anggaran dan pendapatan belanja. Jadi menurut abang itu apa saja sih tahapan tersebut? Baik, menurut saya, tahapan PBN ialah perencanaan dan penyusunan anggaran rencana PBN. Yang kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Dan yang ketiga, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan fungsi APBN dan tujuan APBN itu menurut abang tuh apa saja sih? Menurut saya, fungsi dan tujuan dari APBN adalah satu, fungsi otoritas. Tujuan dari otoritas mengandung arti bahwa APBN berfungsi menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan atau belanja negara. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini bertujuan untuk mengandung arti bahwa APBN berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Oke, terima kasih bang. Baik, menurut Bagas, Ya. apa itu asumsi makro menurut APBN? Menurut asumsi dasar ekonomi makro itu adalah sebuah indikator dari ekonomi yang menjadi acuan dalam penyusunan APBN ataupun anggaran pendapatan belanja negara, dan juga bisa ataupun untuk menganalisis kondisi dari perekonomian di dalam suatu negara. Itu saja kira-kira. Menurut kamu, coba sebutkan 3 sumber pendapatan negara. 3 sumber pendapatan negara itu, yang pertama itu ada pajak, dan yang kedua itu penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga itu hibah. Apakah mengerti? Oke. Terusnya, coba berikan contoh dari pengertian pajak. Oke. Pengertian dari pajak. Contoh pengertian dari pajak itu adalah banyak sih. Pajak itu ada yang pertama pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, baru pajak penghasilan. Tentunya pajak bumi bangunan itu seperti kayak rumah-rumah. Rumah-rumah itu kan rumah-rumah ini kan setiap rumah kan setiap tahun itu wajib membayar pajak. Itulah penghasilan dari pendapatan negara. Jadi salah satu contohnya tadi pajak. Apakah kira-kira sudah dapat mengerti? Baik, selanjutnya, Ya. di sini kan ada dijelaskan tentang belanja negara. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan belanja negara? Menurut saya, belanja negara itu adalah semua yang tercakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah pusat, baik itu untuk membiayai kegiatan operasional daerah, operasional pusat, dan maupun untuk mentransfer dana-dana ke daerah ataupun pusat. Saja kira-kira. Ada juga dijelaskan jenis-jenis belanja negara. Coba kamu jelaskan 2 jenis belanja negara. 2 jenis belanja negara. Oke. Jadi 2 jenis belanja dari negara itu, yang pertama itu ada belanja pemerintah pusat dan ada belanja pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat ini yang dimaksud di situ membelanjai pegawai, membelanjai barang, dan ketiga subsidi barang. Dan yang kedua itu ada belanja ke daerah. Belanja ke daerah ini yang dimaksud di situ adalah pengeluaran pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu
ataupun membiayai otonomi daerah. Kira-kira sudah jelas atau sudah? Baik, di sini ada jelasan tentang surplus Oke. atau defisit anggaran. Oke. Menurut Anda, apa itu surplus atau defisit anggaran? Oh, surplus itu atau defisit anggaran itu di mana kondisi semua jumlah aset ataupun sumber daya yang melebihi jumlah yang digunakan ataupun dibutuhkan. Nah, kebijakan fiskal. Jadi menurut kakak, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah salah satu perangkat kebijakan makro dan kebijakan utama kepada pemerintah untuk diimplementasikan kepada seluruh kebijakan pendapatan. Nah, kebijakan fiskal itu juga mempunyai fungsi ya. Nah, coba sebutkan 3 saja fungsi dari kebijakan fiskal. Oke, baik. Tiga fungsi fiskal itu yang pertama adalah fungsi alokasi, yang dimana fungsi ini harus mengarahkan anggaran negara untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, fungsi distribusi, yang berarti pemerintah harus menjalankan anggaran negara dengan memperhatikan rasa keadilan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yang mengandung arti bahwa pemerintah harus menjadikan anggaran menjadi rasa yang bertanggung jawab. Oke. Kebijakan fiskal itu juga mempunyai jenis-jenisnya juga. Jadi jenis-jenis dari kebijakan fiskal ini apa? Coba sebutkan. Oke, baik. Jenis-jenis ketiga ini yaitu tentang pertama, kebijakan fiskal pembiayaan fungsi nasional. Yang kedua, kebijakan pengolahan anggaran. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Nah, jadi semua dari kebijakan fiskal ini apalah arti dan tujuannya itu? Coba jelaskan tujuan dari kebijakan fiskal ini. Baik, tujuannya itu yang pertama, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Yang dimana tujuan ini untuk mendorong atau memacu laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk menjaga stabilisasi harga. Yang dimana perekonomian mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan masalah. Yang ketiga, untuk mengurangi tingkat pengangguran. Halo, perkenalkan nama saya Josephine William Silutonga dengan NPM 24520127. Saya di sini menjelaskan tentang fungsi strategis. APBN dalam perekonomian Indonesia memiliki fungsi strategis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi Indonesia, dan ada beberapa dampak dalam APBN. Yang pertama, dampak APBN terhadap sektor real atau pemerintahan agregat dapat dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintahan atau pembentukan modal tetap bruto. Yang kedua, dampak BBM terhadap sektor moneter dapat dilihat dari dampak dari semua jenis transaksi keuangan pemerintahan terhadap besarnya moneter. Yang ketiga, ada dampak BBM terhadap neraca pembayaran Indonesia dapat dilihat melalui pengaruh transaksi keuangan. Dan selanjutnya ada gap deflasi, gap inflasi, dan kebijakan fiskal. Yang pertama itu gap deflasi, selisih antara pendapatan nasional potensial atau full employment dengan pendapatan nasional aktual yang rendah. Yang kedua, ada gap inflasi. Gap inflasi ini selisih antara pendapatan nasional aktual yang melebihi pendapatan nasional potensial. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara atau pajak untuk mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Baik, sekian dari hasil presentasi ataupun pemaparan materi kami. Sedikit kurangnya kami mengucapkan maaf jika ada kata-kata kami yang kurang mengenakan di dalam video ini ataupun menyalahkan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih. See you!